Jemaat GPDI Tanah Tinggi Tangerang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita ingin menaikkan sebagian dari pujian kita yang berkata seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Benar Bapa, hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Tiba saatnya pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau lawat jamaah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar kami dapat terberkati Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami dengar dapat bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore jemaat GPDI Tanah Tinggi yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita mau hari ini merendahkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama, soal berbuah dan bertumbuh dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas suatu ayat yang sangat bagus di Alkitab,
di Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya baca di bahasa Inggris dulu ya. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming the Lord is upright. He is my rock. There is no wickedness in him. Bahasa Indonesianya bilang, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Alkitab bilang bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dalam Tuhan akan bertunas. Bukan hanya bertunas, mereka akan tumbuh dan tumbuh secara subur. Bahkan sampai masa tua pun mereka masih tetap berbuah, masih tetap segar dan gemuk sampai masa tuanya. Apa sih tujuannya berbuah? Tujuan berbuah bukan untuk pamer-pamer. Tujuan berbuah bukan untuk dilihat orang sebagai orang rohani. Tujuan berbuah adalah supaya kita bisa memberitakan bahwa Tuhan kita itu benar, bahwa Dia adil, bahwa orang-orang yang benar hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia Allah yang setia, dan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan tidak akan tergelincir sampai jatuh, karena Dia yang menjaga setiap orang-orang benar. Ia adalah gunung batu kita, gunung batu orang-orang benar. Artinya apa? Gunung batu tetap kokoh di tengah badai. Orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai gunung batunya mungkin bisa berjalan di tengah badai, tapi apapun yang terjadi tetap kokoh, karena Tuhan tetap beserta dengan dia, dan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Artinya apa? Kita tahu bahwa ketika mungkin orang lain memperlakukan kita secara tidak adil, tapi Tuhan kita adil, dan Tuhan yang membela setiap perkara kita di hadapan Tuhan. Kita tahu, Alkitab juga bicara bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15 bilang, ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih setiap kita untuk bisa tertanam dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi contoh buat orang sekitar kita. Tuhan yang menanam kita, dan kita juga harus berbuah. Supaya apa? Buah kita itu tetap, supaya orang-orang bisa melihat kita. Kembali lagi ke Mazmur 92. Di ayat ini ada dua pohon yang dibahas, yaitu pohon kurma dan pohon aras. Kedua pohon ini adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di lingkungan yang tidak nyaman, tumbuh di lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Pohon aras tumbuh di tempat-tempat tinggi, tempat-tempat yang oksigennya rendah, tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Sedangkan pohon kurma kita tahu tumbuh di padang gurun, tempat yang sangat sedikit airnya, juga bukan tempat yang nyaman, tempat yang ekstrim. Kedua tumbuhan ini menjadi contoh bagi kita, bahwa dimanapun kita ditempatkan Tuhan, meskipun di tempat-tempat yang tidak enak, di tengah badai sekalipun, kita tetap bisa berbuah, asal akar kita tertanam kuat pada pokok air, pada sumber air yang benar, yaitu Tuhan itu sendiri. Belajar dari pohon aras, ada banyak kelebihan pohon aras yang bisa kita pelajari. Antara lain, pohon aras itu adalah pohon yang paling berharga dan megah. Harga pohon aras sangat mahal. Kenapa? Karena pohon ini bukan pohon sembarangan. Sama seperti pohon aras juga, orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa tetap bertumbuh dalam kondisi-kondisi ekstrim adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang meskipun di kondisi yang Tuhan tempatkan kita di tempat yang tidak nyaman, kita tetap bisa mencari Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, yang menurut Tuhan adalah anak-anaknya yang bisa dipakai Tuhan di kondisi seperti apapun. Pohon aras adalah pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang mencapai langit dengan ketinggiannya. Kita menjadi orang-orang seperti pohon aras. Dalam pertumbuhan kita mau terus mencari Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin tinggi. Bukan cuma tinggi ke atas, pohon aras juga pohon-pohon yang besar ke kanan dan ke kiri. Bukan cuma kepada Tuhan, kita mau bahwa tumbuhan kita sebagai pohon yang subur di hadapan Tuhan, kita boleh mencapai kanan kiri kita, supaya orang-orang sekitar kita boleh menikmati juga teduhnya ada di sekitar kita, gitu ya. Ada yang unik dari pohon aras juga. Pohon aras ini adalah pohon yang anti rayap, karena dia
pohonnya pahit gitu ya. Karena pahit dia anti serangga dan nggak bisa kena rayap. Artinya apa? Orang-orang yang hidup benar dalam Tuhan, orang-orang yang seperti pohon aras ini, yang tumbuh kuat, mereka kokoh dari tipu daya muslihat iblis. Kita mau tetap diam dalam kebenaran Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang mau dibisikkan iblis oleh kita mau tetap kuat. Supaya apa? Supaya kita kokoh dan tidak mudah busuk. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar memegang kebenaran sampai akhir, sampai tua. Kita mau tetap memegang kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sama juga seperti pohon aras, yaitu pohon aras ini menghasilkan getah. Dan getahnya itu tidak seperti kayunya, getahnya itu wangi. Dan bisa kadang digunakan sampai jadi parfum, saking wanginya. Begitu juga dengan kita. Meskipun getah itu hanya keluar ketika ditoreh ya, ketika dilukai. Kita mau jadi seperti pohon aras, yang meskipun mungkin orang lain bisa menyakiti kita, mungkin keadaan sekitar tidak mengenakan kita, tapi bukan kepahitan yang kita keluarkan, tapi wangi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Meskipun dalam kondisi yang kita disakiti, kita tetap mau menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita tetap wangi. Karena apa yang dimasukkan, itu juga yang akan keluar. Seperti odol. Kalau kita masukin odol, dengan apa yang kita masukin ke dalam. Kalau kita masukin odol, begitu dipencet, keluarnya odol. Sama dengan kita juga. Apa yang masuk dalam diri kita? Ketika yang masuk dalam diri kita adalah hal yang baik, meskipun kita disakiti, meskipun kita ditekan, meskipun kita digencet, tetap yang keluar adalah hal baik. Sama seperti pohon aras juga, yaitu pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon yang unik. Pohon kurma adanya di padang pasir. Dan seperti kita tahu, pohon kurma itu tumbuhnya ke bawah dulu sebelum dia bisa menghasilkan buah ke atas. Sama seperti kita, sebelum kita fokus untuk hal-hal yang macam-macam, kita mau fokus dulu perbaiki akar kita. Apakah kita tertanam dengan benar? Apakah kita sudah punya sumber yang benar dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan? Apakah sumber kita, firman kita sudah kuat? Baru buah itu otomatis pasti keluar. Ketika akar kita benar, pasti buah itu menghasilkan. Sama dengan kita juga. Pastikan kita tertanam dengan benar, maka buah itu otomatis keluar, gitu ya. Pohon kurma ini adalah pohon yang kadang-kadang juga menjadi pertanda buat orang-orang yang sedang bepergian ke daerah padang gurun. Kenapa? Karena ketika mereka menemukan pohon kurma, berarti mereka sudah dekat dengan sumber airnya. Karena pohon kurma itu tinggalnya di sekitar sumber air gitu. Sama seperti kita, biar hidup kita ini ketika orang menemukan kita, mereka boleh menemukan Tuhan itu dekat gitu ya. Ketika mereka melihat hidup kita itu menjadi cerminan dari kasih Tuhan buat dunia. Kenapa? Karena dunia itu gelap, dunia tidak bisa melihat Allah. Karena itu kita sebagai orang-orang pilihan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan dunia bahwa Allah itu kasih dan bahwa Allah itu ada. Kita belajar hari ini bahwa orang benar akan dijaga Tuhan sampai masa tua pun. Tujuannya apa? Bukan untuk kehebatan kita, kembali lagi. Ayat ke-16 bilang, untuk menceritakan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang akan melihat hidup kita dan percaya, meskipun kita dijahatin orang, meskipun orang mereka-rekakan yang jahat, tapi kita tahu bahwa ketika Tuhan yang pegang hidup kita, bahwa Tuhan yang menjaga kita sebagai biji matanya, tidak ada kecurangan pada Tuhan, dan Tuhan akan jaga kita sampai masa tua, sampai putih rambut kita pun Tuhan tetap menjaga kita. Kita belajar hari ini bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang fokusnya hanya kepada Tuhan, orang-orang yang fokusnya memperbaiki akar mereka mencari sumber air yang benar, mereka tidak perlu takut akan ekstrimnya lingkungan kanan kiri, mereka tidak perlu takut tentang keadaan kanan kiri. Mungkin tetap di padang gurun, mungkin tetap di puncak gunung yang oksigennya sedikit, mungkin tetap keadaannya tidak baik. Tapi kita tahu bahwa fokus kita benar, kita tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal duniawi, karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi orang-orang yang tertanam, menjadi orang-orang yang tumbuh, menjadi orang-orang yang bukan cuma ke gereja asal ke gereja, tapi menjadi orang yang benar-benar mencari kebenaran Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh berbuah, menjadi berkat bukan cuma untuk orang sekitar kita, terlebih lagi untuk Tuhan, supaya hidup kita bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk peringatan Tuhan bahwa kami harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang tertanam dengan benar, menjadi orang-orang yang berakar dengan kuat dalam hadirat Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, mungkin keadaan yang tidak mengenakan, mungkin kondisi yang kurang menyenangkan buat kami, tapi kami menjadi seperti pohon aras, kami menjadi seperti pohon kurma. Sekitar kami boleh tidak menyenangkan, tapi kami tahu dalam hadirat Tuhan ada sumber air yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami tahu bahwa kekuatan kami hanya dalam hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa pengetahuan akan Tuhan memberikan kami damai sejahtera dan ketenangan. Kami mau diam dalam hadirat Tuhan, kami mau hidup dalam hadirat Tuhan, supaya kami boleh berbuah sampai masa tua kami Tuhan, menjadi bukti buat orang-orang sekitar kami,
bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan yang ada pada Tuhan. Ketika kami menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menjaga hidup kami juga untuk berbuah, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati setiap kami dalam kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.